Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan jika kita masih berada di sini. Mungkin ada keterlambatan waktu atau kemunduran waktu. Tapi kami percaya ini semua masih dalam rencana Tuhan. Jika apapun yang menyibukkan kami atau dalam hal apapun sehingga kami bisa terlambat, kami percaya semua dalam tuntunan Tuhan. Amin. Setiap kehidupan kita, setiap kehidupan manusia, kita berhak menentukan segala sesuatu dalam sesuai yang kita mau. Tapi percayalah, rencana Tuhan lebih baik. Amin. Dan jika Tuhan memberi sesuatu yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki itu, sebaiknya kita lakukan dengan kesungguhan hati. Amen. Dan dengan ketaatan. Haleluya. Karena kita harus tetap percaya bahwa dalam Yesus ada kuasa. Amin. 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 Kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar untuk mengawali ibadah ini. Yesus. Amin. Yesus. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan Yesus. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita pujikan dari awal, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang setia selalu menemaniku. Yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, Engkau bekerja mendatangkan
mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama kita sembah Dia. Oh, sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, percaya Yesus lebih berkuasa. Oh haleluya, Yesus, Terima kasih buat perkenanan. terima kasih kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang Ku kami percaya perlukan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di Penyertaan dalam hidupku. Ku percaya setiap nama-Mu Tuhan. Oh, ku percaya. Kami perlukan Yesus, kami perlukan Tuhan. Ku perlukan, ku perlukan. Yesus, Yesus, ku percaya akan kuasa-Mu. Katakan pujian ini dengan sepenuh hati. Kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Ya Yesus, kami percaya. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kehidupan kami sepanjang hari kami Tuhan. Setiap helaan nafas yang kami hembuskan Tuhan, kami percaya semua masih dalam pertolongan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berhenti menyertai kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang beribadah saat ini Tuhan, kami percaya Kau akan tolong, Kau akan bantu. Dan kami akan merasa terberkati oleh adanya ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan.
Biarkan firman ini menjadi rema Tuhan untuk kehidupan kami. Dan bukalah hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan hati yang jernih dan pikiran yang jernih, untuk supaya kami bisa melakukan setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, dan menerapkannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi cahaya, untuk menerangi semua. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau pimpin Tuhan, supaya ia menyampaikan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Amin. Dan hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara. Puji Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada pada malam hari ini, tetap ada sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Kita mengucap syukur. Kalau sampai hari ini Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada siapapun yang ada di kanan kiri kita pada malam hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah lindungi kita sampai hari ini. Itu artinya Tuhan masih mau pakai kita untuk kemuliaannya. Dan pada malam hari ini saya akan membagikan berkat firman yang Tuhan taruh di hati saya, khususnya di hari-hari ini saudara, begitu luar biasa, berkat-berkat rohani yang saya sangat syukuri, yang Tuhan boleh berikan dan saya ingin bagikan, yang sebenarnya saudara saya sudah menyiapkan topik lain, akan tetapi ya seperti biasanya, kalau Tuhan menggerakkan tentang sesuatu, kita harus taat. Dan inilah berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita yang akan kita nikmati. Santap malam rohani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22. Apabila Bapak Ibu sedang dekat atau di rumah, bisa membuka Alkitabnya masing-masing atau Alkitab ya, di HP-nya masing-masing. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Kita pasti sudah tahu ya saudara, kisah ini tidak lagi asing buat kita. Bagaimana yang dihadapi oleh Paulus dan Silas, hamba-hamba Tuhan yang harus diperhadapkan dengan peperangan ya, secara rohani, secara fisik, secara psikis ya saudara. Di saat mereka harus memberitakan firman, memang tidak mudah saudara perjalanan dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan saat itu itulah yang sedang mereka hadapi saudara, Paulus dan Silas. Mereka ditentang oleh banyak orang. Bahkan pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Jadi pakaian mereka dirobek saudara ya. Bukan di tempat yang sepi, tetapi di tempat yang rame saudara. Jadi istilahnya mereka dipermalukan saudara. Dan mendera mereka. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus dan Silas, mereka secara psikis ditekan sedemikian rupa. Kita tahu bersama bahwa Paulus bukan berasal dari kalangan yang biasa-biasa, saudara. Dia merupakan kalangan yang
kalau mungkin zaman sekarang ini cendekiawan mungkin begitu ya saudara ya. Sebelumnya dia memiliki posisi yang begitu tinggi. Tetapi kalau kita baca ayat ini cuman sekilas lalu kita nggak merenungkannya, mungkin kita nggak akan dapat sesuatu. Tapi di saat kita renungkan, seorang Paulus yang sebelumnya memiliki kedudukan yang segitu tingginya di mata masyarakat, demi melayani Tuhan, dia harus dipermalukan saudara di depan banyak orang. Pakaiannya dikoyakkan. Secara psikologis tertekan saudara. Ditekan saudara. Itu yang harus mereka alami, bukan hanya secara psikis saja. Di ayat yang tadi kita baca, dan mendera mereka. Ayat yang ke-23 dan 24 lebih detail lagi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Di sini dikatakan bukan hanya didera saja saudara, tetapi di sini dikatakan berkali-kali. Sedangkan kalau saya teliti di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-24, didera itu seperti apa? Seberapa gitu ya. Di situ dikatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti 1 kali didera itu sama dengan 39 pukulan saudara. Nah kalau ini dikatakan bukan cuma didera tapi berkali-kali didera. Nah kalau umpamanya 10 kali berarti 390 pukulan. Bagaimana saudara? Kondisi tubuh dipukul seperti itu ya berkali-kali. Katakan kalau bukan cuman ya saudara ya, maksudnya gak sampai 10 kali, katakan 5 kali saja itu sudah hampir 200 pukulan saudara. Sudah dipermalukan, secara psikis tertekan, didera lagi. Jadi bukan cuma secara psikis, juga secara fisik saudara. Mungkin tubuhnya memar sana sini, mungkin ada kulit-kulit daging-daging yang robek, mungkin ada tulang-tulang yang patah. Firman Tuhan tidak menjelaskan secara rinci detail apa yang terjadi dalam tubuh Paulus. Tetapi kita bisa bayangkan kalau didera berkali-kali nggak mungkin kan tetap baik-baik aja. Pasti nggak baik-baik aja. Secara fisik pasti sudah babak belur saudara. Mungkin mukanya sudah bengkak atau mungkin jalannya sudah pincang atau mungkin sudah dibopong orang. Kita nggak tahu saudara secara detailnya. Yang pasti kondisi tubuhnya pasti sudah sangat-sangat kesakitan dan babak belur saudara. Itu yang harus dihadapi Paulus dan Silas saat mereka ada dalam pelayanan saudara. Secara fisik, secara psikis mereka ditekan. Mereka harus mengalami hal-hal yang sangat berat saudara. Kondisi mereka kalau bisa dibilang secara manusia sangat lemah. Tetapi satu hal di sini yang rema firman Tuhan yang malam hari ini ingin saya sampaikan adalah meskipun secara fisik dan secara psikis mereka lemah, tetapi roh mereka tetap kuat. Roh mereka tetap kuat. Apa buktinya kalau roh mereka tetap kuat? Ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya diingatkan dengan perikop ini sangat mengucap syukur dan saya rindu untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita pun juga mari kita teladani saudara. Meskipun hari-hari ini mungkin secara psikis kita hancur. Melihat mungkin keadaan kita tidak sebaik dulu. Keluarga kita mungkin keadaannya tidak sebaik dulu. Keluarga kita mungkin tidak selengkap dulu. Mungkin Tuhan izinkan
salah satu atau salah dua dari anggota keluarga kita dipanggil Tuhan karena pandemi ini, mungkin secara psikis kita sedang lemah, kita sedang sedih, atau hal-hal lain, permasalahan ekonomi, apapun itu yang menekan jiwa kita. Mungkin secara fisik kita juga lemah. Mungkin saat ini saudara sedang terbaring di atas tempat tidur, karena virus atau karena apapun penyakit. Secara fisik mungkin kita bisa lemah. Secara psikologis kita mungkin penuh tekanan. Tapi jangan biarkan roh kita ikut lemah. Amin. Biarlah dalam segala kondisi situasi, selemah apapun, sebesar apapun tekanan yang sedang menghimpit kita, biarlah roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan kita izinkan untuk tetap bekerja, menguatkan kita, tetap berkobar-kobar, untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak baik. Rohnya tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan di tengah malam saudara, yang mereka lakukan harusnya merintih-rintih saudara. Kalau kita habis jatuh dari motor aja umpamanya, tengah malam itu kan jarem-jaremnya ya enggak. Belum tentu mereka dikasih obat, bisa jadi cuma dilempar begitu aja lalu dibelenggu kakinya. Tidak ada obat untuk penahan rasa sakit katakan. Mungkin mereka dibiarkan begitu saja, mungkin sakit-sakitnya malam itu. Tapi di saat paling rendah sekalipun, dalam situasi seperti itu sekalipun, Paulus dan Silas tetap menguatkan roh mereka. Tuhan tetap menguatkan roh mereka untuk tetap mampu apa saudara? Memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan gak bisik-bisik saudara. Tandanya apa? Buktinya apa? Di sini dikatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka ditaruh di tengah-tengah mungkin supaya aman. Supaya kalau di pojok mungkin takut kalau lari gitu ya. Di tengah-tengah saudara. Jadi orang-orang yang lain pasti di sekelilingnya. Mereka bisa mendengar suara Paulus dan Silas. Berarti mereka berteriak-teriak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di tengah situasi secara jiwa mereka tertekan. Tubuh mereka lemah, mungkin tidak ada lagi kekuatan. Tetapi dengan roh yang kuat, mereka tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Mereka tetap katakan Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mampukah kita saat ini dalam kelemahan kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Dia tetap Allah yang baik saudara. Dia tetap Allah yang baik. Kita akui atau tidak bisa memungkiri bahwa dia adalah Allah yang baik. Mari saudara, setertekan apapun kondisi kita pada hari-hari ini, sesakit apapun fisik kita, Tuhan izinkan hari-hari ini. Biarlah Tuhan, biarkan Tuhan, persilakan Tuhan untuk tetap menguatkan roh kita. Jangan kalah saudara, jangan kalah. Kita punya Tuhan, kita punya Tuhan. Asalkan ada Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan tetap mampu tenang, tetap bersuka cita. Asal ada Tuhan. Seperti halnya sebelumnya saya sempat sampaikan. Meskipun di tengah kekacauan, seorang anak kecil dia mencari orang tuanya. Di tengah kekacauan yang masih terjadi, di saat dia menemukan bapaknya dan bapaknya tersenyum pada dia, maka dia tenang. Kalau bapakku senyum artinya baik-baik aja. Apapun yang akan terjadi, bapakku gak akan biarkan aku terjatuh sampai tergeletak. Amin. Bapakku pasti akan secepat mungkin menangkap aku, menopang aku, membangunkan, membangkitkan aku kembali. Biarlah iman itu ada di hati kita pada hari-hari ini. Seburuk apapun kondisi kita hari-hari ini, miliki hati yang tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Roh yang tetap kuat di dalam Tuhan. Panjatkan korban pujian.
Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Korban pujian itu mujizatnya luar biasa saudara. Kita enggak usah dulu fokus kepada mujizat apa yang Tuhan mau lakukan. Jangan saudara. Fokus saja tetap memuliakan Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Kalau mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain ya sedang mengalami permasalahan seperti Paulus, apa yang mereka lakukan di tengah malam? Oh pasti mereka akan berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami, Tuhan bela pekerjaanmu Tuhan yang kami lakukan. Ya apa enggak saudara? Atau ya? Pasti itu doanya. Di tengah malam, di subuh hari, pasti siang malam kalau sedang menghadapi permasalahan dalam pelayanan seperti yang dihadapi oleh Paulus. Pasti yang didoakan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami kesini kan untuk Tuhan. Melakukan ini kan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kok Tuhan tinggalkan kami, Tuhan tolong kami. Mungkin doanya seperti itu saudara. Jangan saudara, kita gak usah ngatur Tuhan. Kapan Tuhan mau menolong kita, amin. Yang perlu kita lakukan, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dalam segala kepedihan yang kita rasakan, keperihan daging kita yang kita rasakan, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tentunya kita tidak dapat melakukan sendiri tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita minta kiranya Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita dalam segala situasi. Kita tetap dimampukan Tuhan menaikkan korban puji-pujian bagi Tuhan. Tidak mungkin muncul korban pujian di tengah tekanan yang besar seperti itu tanpa ketulusan. Tanpa ketulusan. Tuhan tidak pernah bilang saudara ikut Tuhan itu pasti enak, enggak. Malahan pujian sekolah minggu katakan di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit mana kau pilih? Yang lebar api neraka jiwamu mati. Tapi yang sempit jiwa berglori. Artinya apa saudara? Ikut Tuhan itu jalan yang sempit. Jalan yang terjal. Jalan yang berbatu-batu berkelok-kelok. Bukan jalan yang lebar, bukan jalan tol saudara. Kalau saudara merasakan loh ikut Tuhan kok seperti ini ya aku harus melewati ini itu. Welcome saudara, itulah mengikut Tuhan. Supaya kerohanian kita, iman kita makin dimurnikan, makin serupa dengan Tuhan. Haleluya. Yang pasti jalani apapun yang Tuhan putuskan untuk kita jalani dengan ketulusan. Dengan adanya ketulusan, maka kita akan mampu tetap mengucap syukur. Coba saudara bayangkan, kalau ada seorang anak kita umpamanya sedang sakit, tapi dari mulutnya bukan keluar, Bapak tolong aku ngeluh aku ini. Tapi bukan itu yang keluar. Tapi dari mulutnya terlontar pujian. Tuhan Yesus baik. Bagaimana hati kita melihat itu? Sungguh sangat baik. Aduh untuk selama Tuhan Yesus baik. Hati kita aja manusia aja lihat seperti itu tersentuh. Apalagi Tuhan. Amin. Tuhan gak akan menutup mata melihat iman kita, melihat korban pujian kita. Yang namanya korban itu adalah sesuatu yang diberikan di saat seharusnya itu tidak bisa diberikan. Di saat seharusnya mengomel pada Tuhan, di saat seharusnya mengeluh pada Tuhan, di saat seharusnya berteriak-teriak minta tolong pada Tuhan. Tapi kita tidak lakukan itu, tapi kita tetap berkata Tuhan Engkau baik, terima kasih Tuhan. Maka Tuhan akan melihat bagaimana kasih kita yang luar biasa untuk menjalani dengan ketulusan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan buat Tuhan. Dari situ Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya, pasti di waktu yang tepat. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Maka mintalah kekuatan Tuhan. Selama kita menunggu waktunya Tuhan, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya menguatkan setiap kita yang boleh mengikuti streaming dari GBDI Ebenezer pada malam hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan tetap menguatkan roh kita supaya tetap menyala-nyala untuk tetap setia ada dalam jalan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa renungan yang kita dengarkan saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya
situasi apapun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Kau Kalau baik. kita lakukan dengan bersyukur dan percaya bahwa dekat dengan Tuhan ada ketenangan, Amin. ada kenyamanan, Haleluya. dan pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan akan Haleluya. selalu beserta. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita katakan hatiku tenang dengan sepenuh hati. Rasakan hadirat Tuhan ada di sekitar Anda. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, rasakan hadirat-Nya. Jangan tahan bila Tuhan ingin bekerja di hati saudara. Jangan tahan jika Tuhan ingin berkata-kata dalam kehidupan saudara saat ini, bahkan dimanapun Anda berada. Kami percaya Tuhan tetap bekerja di sekitar Anda. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan ingin jamah setiap kehidupan Anda. Tuhan ingin jamah hati Anda. Tuhan ingin jamah hati kita saat ini. Kuatkan Tuhan. Ada kuasa dalam nama-Mu. Percaya dekat dengan-Mu. Percaya dekat dengan Tuhan. Perlindungan Ya kami. Yesus. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya Kau Tuhan. tetap Allah yang baik. Oh, Kau tetap Allah yang baik. percaya Haleluya. pertolongannya tak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Oh, Terima kasih Tuhan. Yesus, Dia sungguh. Haleluya. Oh, Haleluya. tetap muliakan Dia. Haleluya. Tetap puji. Glory. Tetap percaya bahwa Yesus beserta sekalipun kita didera. Terima Sekalipun kasih. kita dalam masalah kehidupan. Terima Sekalipun kita kasih. dalam kesakitan.
Terima Tetap kasih. pujilah, tetap bermazmurlah, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan beri kekuatan setiap di kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Percayalah. Terima kasih. Oh, Tuhan terus bekerja. Semua baik. Haleluya. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan tidak tahan melihat pujian-pujian kita, korban pujian kita. Kuasanya pasti dinyatakan. Kalau Tuhan bisa menggoyahkan penjara itu dan terbukalah semua belenggu-belenggu itu. Belenggu-belenggu yang sedang mengikat kita akan terlepas di saat kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Jangan kita mencari kuasa Tuhan, fokus tetap muliakan Tuhan. Tetap tinggikan Tuhan, maka kuasa dari puji-pujian kita begitu dahsyat akan terjadi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang baik. Setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami rasakan kuasa-Mu. Kira walau-walau Oh Yesus. Yesus. semua karena Tuhan Amin. yang memampukan kami untuk kami tetap bersuka cita, tetap bersorak-sorai, meninggikan Tuhan. Semua karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami menjalani semua yang Tuhan tetapkan untuk kami jalani dengan ketulusan. Dengan ketulusan Tuhan. Ini yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Biarlah kami tetap tulus menerima. Kami tetap tulus dan menantikan. Sukacitamu itu selalu mengalir dalam hati kami, memampukan kami. Tuhan Kau baik, kami tidak ingin memohon apapun Tuhan. Atas keadaan kami hari-hari ini, setiap umat-Mu yang mendengarkan streaming kami pada malam hari ini. Kami tidak mau Tuhan melaporkan apapun Tuhan atas keadaan kami malam hari ini. Yang kami mau, kami hanya mau memuliakan Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap Tuhan mempersembahkan korban puji-pujian bagi Tuhan dalam segala kondisi kami. Mampukan mulut kami tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan.
Mampukan hati kami Tuhan tetap bersyukur dan menyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menganggap kami mampu Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kami kemampuan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya ucapan terima kasih, ucapan syukur yang bisa kami panjatkan kepada Tuhan. Kiranya roh puji-pujian itu tetap ada di hati kami Tuhan. Tetap menyenangkan Tuhan dalam segala situasi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami menaikkan korban puji-pujian bagi Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sudah banyak mengomel kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Mempersalahkan Tuhan mungkin. Kami tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kami. Kami protes kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai malam hari ini kami boleh Tuhan boleh membereskan hati kami. Hanya korban puji-pujian saja yang boleh keluar. Gusti mboten hati lepat. Tuhan tidak pernah salah. Semua yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mengerjakan segalanya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melewati setiap tahap ini dengan ketulusan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senyuman-Mu Tuhan menenangkan kami. Dan kami akan berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Kami akan percaya Engkau juga sudah memberkati setiap kami yang mengikuti streaming pada malam hari ini dengan berkat yang sama yang kami terima dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah streaming dari GPDI Ebenezer Swaru. Kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah streaming yang selanjutnya. Kalau Tuhan kehendaki hari Jumat malam. Haleluya, puji Tuhan, Immanuel.